Hai semuanya, selamat datang di podcast Linda Afriana. You are invited with love. Ini adalah podcast yang sengaja dibuat untuk membahas tentang berbagai aspek kehidupan global. Mulai dari sosial budaya, politik, ekonomi, agama, hukum, karakteristik seseorang in a daily life, sampai isu-isu terkait yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Harapannya, podcast ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Enjoy the podcast! Berjumpa lagi dengan saya, Linda Afriana, di Live Talk Voice of Girl episode ke-13 dan juga episode ke-8 untuk sesi podcast. Nah, kali ini guys, aku gak akan sendiri karena aku akan invite salah satu speaker di mana beliau ini adalah orang yang sudah cukup lama berkarir di dunia perhotelan Indonesia. Dan ini konsepnya beda ya Bu ya, karena biasanya saya lakukan virtual ya biasanya. Nah, ini saya lakukan live ini dalam bentuk face to face gitu. Nah, saya bersama dengan Ibu Zita Hana Mariska atau biasa disebut dengan biasa dikenal dengan Bu Zita. Nah, beliau ini adalah salah satu first president di Archipelago International Aston Group. Tapi Bu, hari ini kita akan ngobrolin banyak nih terkait dengan empowering women dan juga gimana sih bisnis hotel di era pandemi ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan sedikit membacakan profil dari Bu Zita ya Bu ya. Biar teman-teman di sini juga pada kenal nih siapa sih Bu Zita itu. Sebenarnya udah terkenal sih kalau di perhotelan Indonesia, cuman mungkin banyak yang tidak ngeh juga ya. Nah, kalau Bu Zita sendiri untuk education-nya dari tahun 2005 sampai 2008 ini mengambil jurusan School of Business and Management di STEKIP dan dinyatakan cum laude. Kemudian melanjutkan magister di Universitas Bakri, ambil manajemen dan lulus dengan predikat cum laude. Nah, untuk professional experience-nya sendiri mulai dari awal ini sudah bergabung di Aston Group ya Bu ya, dari tahun 2011 sampai 2020 ini. Betul? Oke. Awalnya aku lulus S1 itu bukan di Aston, masih di perusahaan ekonomi ya, jadi kayak it's like futures company gitu kan. Jadi aku lulus S1 itu 2008, itu aku 3 tahun lulus cum laude, terus langsung aku kerja di 2009 itu di futures pertama kalinya. Dan waktu itu sempat juga kerja di beberapa perusahaan multinasional. Nah, baru di 2011 itu aku diterima di PT Aston International. Dulu nama Archipelago namanya Aston International. Mungkin teman-teman taunya Aston Group. Iya betul. Nah, saya juga taunya Aston Group. Taunya brandnya ya, bukan PT-nya. Nah, di 2012 baru ganti jadi Archipelago International karena banyaknya brand-brand yang berkembang gitu. Nah, dari 2011 sampai sekarang ya Bu ya. Dan memang dari awalnya tuh bisnis development support ya Bu ya, dari tahun 2011 itu sampai naik ke bisnis development eksekutif, kemudian manajer, director, sampai akhirnya sekarang ada di posisi VP atau vice president. Betul. Itu kan jenjang karirnya tuh linear banget ya Bu ya. Kok bisa nih Bu Zita bertahan di satu industri yang memang industrinya itu hotel nih Bu, maksudnya istilahnya Bu Zita bisa stagnan gitu loh di situ, dan karirnya cepet banget melejit dalam kurun waktu kurang lebih selama 10 tahun ini ya. Almost 10 tahun. Jadi totalnya saya dari 2011 sampai sekarang ini totalnya sebetulnya 9,5 tahun ya. 9,5 tahun, belum menuju ke 10 tahun. Saya juga bingung Mbak Linda kalau ditanya kok bisa. Cuma memang saya bukan orang hotel, I'm not hotelier. Saya nggak pernah kerja di hotel, saya nggak pernah sekolah perhotelan ataupun sekolah tinggi ataupun mengenai pariwisata, perhotelan dan segala macam. Saya nggak pernah on the job training di dalam kategori hospitality, nggak pernah sama sekali. Tetapi kenapa bisa? Mungkin saya mengikuti kata hati saya dan passion saya. Saya hobi traveling, tapi saya juga hobi mengenai bisnis. Di business development inilah menjadi satu. Awal masuk pun saya nggak bisa apa-apa. Oh gitu ya? Karena kan saya orang manajemen, orang ekonomi, pindah masuk ke hospitality. Betul. Dan perhotelan ini kan saya nggak punya basic
apapun zero background, banget ya, Bu? iya masih background Zero- banget. Jadi saya zero tuh knowledge. bener-bener nggak punya knowledge mengenai itu, tapi pada saat itu adalah keinginan saya belajar, saya ada kayak gitu loh. Saya bilang pasti bisa kalau kita mau coba dan mau belajar. Jadi saya masuk ini dalam admin, Mbak. Iya. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi seorang Presiden. presiden atau manajer atau Benar. apa sih kalau orang bilang supervisor gitu. Iya. Enggak, saya mulai dari administrasi. Jadi Nah, dari itu, Bu. zero banget. Dari zero banget, Zero dari banget. zero knowledge sampai sekarang udah ada di posisi first president dan istilahnya tuh udah punya privilege sendiri lah Bu di Betul. satu company ini. Nah, Betul. perjalanan karirnya Bu Zita ini pasti kan nggak gampang nih Bu. Iya. Pasti Ibu sudah banyak gitu mendapatkan istilahnya tuh mungkin pujian atau mungkin komentar dari orang lain di luar sana terkait dengan equality gender. Nah, bertumbuh di lingkup profesional yang mayoritas didominasi laki-laki. Iya. Gimana Bu rasanya? Bos saya laki-laki semua. Iya. Owner dan klien saya juga laki-laki semua. Terus juga kebanyakan ya itu konsultan, investor, terus juga arsitek atau apapun semuanya laki-laki. Iya, iya. Saya dididik oleh orang tua saya mungkin seperti laki-laki kayak ya pikirannya gitu loh, tapi Pikirannya. hatinya tetap perempuan ya kan, hatinya tetap perempuan. Jadi mindset saya adalah ketika kita mau bekerja secara ikhlas baik gitu kan, mengikuti passion kata hati, nggak ada tuh niat baik tuh nggak ada jalannya, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Sehingga kalau ditanya gimana ininya rasanya, saya fighting gitu loh, saya struggle, saya fighting untuk saya membuktikan bahwasanya perempuan juga mampu, asal ada keinginan, ada niat baik, dan juga ada proses mau belajar. Kalau salah wajar, Iya, manusia iya. itu salah tuh wajar banget, bukan menjadi suatu hal yang istilahnya harus salah terus jadi besar gitu, enggak kayak gitu. Karena kalau emang salah ya kita itu proses belajar kita sampai menuju ke hasilnya kayak gitu. Dan saya sekarang bersyukurnya dan saya diakui gitu loh, pada saat sekarang saya diakui sebagai perempuan lokal yang mendobrak hierarki. Betul. Bahwasanya kata siapa orang yang non hotelier nggak bisa menjadi seseorang yang muncul di salah satu perusahaan multinasional yang mana selalu sama bapak-bapak mungkin Betul, ya, betul. atau kebanyakan adalah ekspatriat kayak gitu kan. Jadi saya selalu berpikiran mindset saya tuh positif gitu Mbak Linda. Jadi kalau sayanya nggak positif, gimana saya bisa ngebuktiin ke orang Nah, gitu. itu dia Bu. Sikap pemikiran positif, gimana sih caranya Bu Zita tuh melatih itu semua sehingga Bu Zita ada di posisi yang sekarang bisa dikatakan sangat tinggi ya di satu lingkup organisasi perusahaan gitu. Maksudnya cara Bu Zita melatih pola pikir yang positif itu seperti apa dan bagaimana Bu Zita bisa meng-create kemandirian di lingkungan yang mayoritas tuh laki-laki gitu Bu. Dimana Bu Zita juga seorang perempuan yang harus struggle gitu loh dengan Iya. semua challenges yang ada gitu. Gimana? Saya itu sebetulnya awalnya kenapa saya harus mindset positif, aku jujur aja ya, Iya. saya ini jujur aja, bukan aja. Aku tuh pengidap autoimun. Oh, Saya tuh punya Saya baru tahu nih, Bu. Iya, saya tuh pengidap autoimun yang saya penyakit saya scalp psoriasis. Jadi dokter saya awalnya cuma bilang nggak boleh stres. Jadi lakuin apa yang kamu happy dan senang, apapun hobimu, pekerjaanmu, apapun yang itu. Terus saya rasa obat yang paling manjur mengenai stres itu adalah pikiran positif, hati yang baik kayak gitu kan. Jadi mindsetnya tetap terjaga kayak gitu kan ya. Lalu kalau saya bilang adalah saya harus men-fightingkan diri saya supaya udah fokus aja sama goals lo tuh goalsnya di mana sih Zita kayak gitu kan. Lo mau ini ya lo harus begini, lo mau itu ya harus lo begitu kayak gitu kan. Tetapi saya selalu memposisikan diri saya ambil semua tuh ke positifan dibanding negatifnya. Karena kalau kita ngomong kata negatif, hasilnya kan jadi negatif. Betul. Saya bukan menggampangkan ya, Iya, tidak iya. menggampangkan gitu. Ada orang yang bilang saya tuh terlampau menggampangkan, tapi kalau saya bilang itu sulit, akan jadinya sulit prosesnya. Iya. Tapi kalau saya bilang ini saya bisa, gimana caranya? Oke, saya bisa perhitungkan ini sulit atau enggak, tapi saya harus tahu nih prosesnya, jalannya ya. Kalau emang sulit kita harus jalankan, tetapi dengan yang praktis, simple dan ada hasil.
Tetapi kalau ternyata tidak ada hasil atau wasting time, atau di proses itu kita buang-buang waktunya lebih banyak, ya kita leave it. Kan kita udah bisa perhitungkan kan kayak gitu. Jadi ya seseorang harus punya mindset positif. Kalau nggak punya mindset positif, nggak akan terjadi yang baik juga terhadap dirinya. Apapun itu ya, itu dalam hal di hidup ini ya, kayak gitu. Nggak cuma pekerjaan ya, kayak gitu. Itu sih. Luar biasa ya Bu, jadi istilahnya tuh harus bisa melatih pola pikir positif itu. Betul. Dengan challenges apapun yang ada itu bergantung ke kita sendiri. Nanti akan kembalinya ke kita sendiri. Benar, gitu ya. benar. Nah, Bu Zita, ini saya kalau misalkan nanya nih ke Bu Zita nih terkait dengan kemandirian nih Bu, cara Bu Zita melatih itu semua tuh gimana sih Bu? Apakah ada trik khusus gitu dari Bu Zita untuk istilahnya tuh sebagai wanita karir yang dikatakan berhasil di posisi yang sangat tinggi sekarang gitu kan, gimana caranya Bu Zita untuk bisa mengupgrade itu semua sehingga bisa dilakukan di keseharian, istilahnya tuh reputationnya tuh ada gitu di keseharian itu seperti apa? Sebetulnya kalau saya tuh sebetulnya nggak ada terbayang jadi seorang VP di usia saya 33 tahun. Teman-teman, jadi Bu Zita ini masih usia 33 tahun dan sudah ada di posisi yang cukup tinggi ya, yaitu First President, dan prestasinya juga lumayan banyak gitu. Jadi dari kalau misalnya bisa saya katakan, Bu Zita ini adalah orang satu-satunya perempuan ya Bu di bidang perhotelan yang ada di posisi First President gitu loh, dan istilahnya tuh mendobrak banyak sekali istilahnya tuh kebijakan yang memang dilakukan mayoritas umumnya laki-laki gitu, dan Bu Zita bisa gitu loh. Nah itu gimana Bu caranya Bu? Itulah makanya saya juga kalau ditanya caranya, ini semua jalan Allah ya. God ways kata orang mah, kalau kata ngomong lah God ways. Jadi sebetulnya saya memang kalau kemandirian saya memang dididik dari kecil. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya punya adik yang perempuan juga, kita hanya beda setahun, sehingga papa saya pernah berpesan gitu kan, jangan gantungkan hidupmu kepada orang lain, kayak gitu. Itu pesan almarhum papa saya gitu kan ya. Pada saat, karena beliau tuh selalu bilang pasti adikmu tuh mencontoh kamu kayak gitu loh. Jadi kalau papa nggak ada, saya ninggalin keluarga ini sama siapa? Jadi sebetulnya background dan historical dari keluarga saya, kalau saya sedikit saya mengakui kalau saya mau dominan kayak gitu loh, karena saya anak pertama dan papa saya gitu kan, jadi pasti ada background Mbak. Aku rasa semua hal orang karakter tuh pasti ada background di belakangnya, historical diri dia sendiri, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya gitu kan ya, sehingga terciptalah dia yang sekarang gitu loh. Yang mana saya memang diajarkan untuk tough, menjadi perempuan yang independen gitu kan ya. Papa saya selalu bilang jangan pernah bergantung walaupun dengan ayahmu sendiri ataupun pasanganmu sendiri. Jadi dia selalu bilang adalah ayah dan pasangan. Karena 2 orang yang terdekat dari perempuan itu 2 laki-laki ini. Iya, betul kan? Kayak gitu kan. Jadi pada saat papa saya meninggal, umur saya 19 tahun, di situ terbukti ucapan dia. Saya sampai merinding tuh Mbak ceritanya. Jadi sangat terbukti bagi saya bahwasanya oh ini loh yang papa saya bilang. Lalu setelah mengalami baru tahu gitu loh, baru sadar kayak oh maksud papa tuh ngomong tuh gini kayak gitu loh, bahwa saya nggak mau minta sama siapa nih. Dulu papa nggak ada, saya mau minta duit sama siapa kalau nggak saya bekerja atau saya nggak buktiin diri saya dapat beasiswa, terus siapa yang mau bayar sekolah saya kayak gitu kan. Untung masih ada mama saya, dan mama saya pun melatih saya untuk ibarat kata jangan rendah diri, tetap rendah hati, tetapi mau maju, belajar, mengubah diri menjadi lebih baik. Mama saya sangat kencang dalam hal akademik. Itu pendidikan education. Kalau papa saya lebih kepada prinsip hidup. Prinsip hidup karakter saya sebagai karakter, prinsip hidup itu apa saya. Tapi kalau akademisi itu ke mama saya. Mama saya bilang biar mama cari uang, kepala jadi kaki jadi kepala, kamu harus sekolah yang benar, nilai kamu bagus, kalau bisa dapat beasiswa alhamdulillah kayak gitu. Dan terbukti gitu loh. Nah sehingga itulah yang membawa diri saya mencapai segala sesuatu atau menjalankan kehidupan ini di dalam tahap juga pekerjaan gitu loh Mbak. Bahwasanya saya tahu setiap individual itu di challenge
oleh bosnya, oleh perusahaannya. Iya. Kan seperti itu. Di semua jabatan ya. Semua Bu, ya? jabatan tuh di challenge, sehingga pada saat ada challenging, ada opportunity, ada appraisal gitu kan, sampai fokus goalnya di mana, hasilnya itu seperti apa dan mau gimana. Sehingga saya berpikir pada saat itu adalah ya udah, saya melakukan apa adanya saya, tanpa dibuat-buat, tanpa muluk-muluk, dan niat saya satu waktu itu Mbak. Awal saya membangun karir di sini adalah saya membuktikan bahwasanya saya orang luar hotel yang mampu menjalankan manajemen perhotelan ini, dan saya bisa menggebrak atau hierarki mungkin. Betul, yang sering dikategorikan gitu kan, bahwasanya lo lokal, Iya. lo bukan orang hotel, lo bukan ekspatriat, lo Sedih bukan, aku jadi lo cewek bukan juga. anak owner, lo siapa sih? Itu dipandang sebelah mata, diremehkan tuh biasa. Cuma di situ saya berpikir adalah selama saya nggak ganggu orang lain, selama saya mampu di kaki saya sendiri, saya mau belajar dari semua pihak, nggak cuma dari satu sisi aja gitu loh. Semua saya pelajari lini-lininya, dan saya yakin proses itu menjadi suatu pembuktian diri saya. Itu aja. Dan saya selalu orang yang punya fokus dan goal oriented. Tahun ini saya mau apa, tahun kedua saya mau apa, ketiga saya mau apa. Listnya harus jelas ya, Bu. Iya, Year-nya harus jelas. yes, kayak Oke, gitu. oke, Saya harus dibikin. 5 tahun mendatang saya pengen Iya, apa, iya. kayak gitu. 3 tahun mendatang atau gimana, saya mau gimana. Jadi sometimes udah ada di benak saya, oh saya harus begini, harus begitu, apa segala macam. Jadi saya harus melakukan itu, kayak gitu. Dan saya yakin banget niat baik masih ada jalan. Iya Bu ya, kalau niat baik pasti kita selalu ada jalan gitu. Istilahnya tuh harus balance ya Bu, antara pendidikan dengan istilahnya karakter kita gitu. Betul, Ketika ada di lingkungan keluarga, yang pasti kita belajar pertama kali di lingkungan keluarga, yaitu yang akan membentuk kita di Benar. lingkungan kerja nantinya. Betul, Dan mungkin betul. Bu Zita sudah membuktikan itu. Iya. Oke, Bu Zita, saya ingin nanya secara lebih dalam Bu terkait dengan perempuan gitu. Kan Bu Zita ini salah satu orang yang memang cukup powerful Bu di perhotelan. Saya juga kemarin baru tahu Bu, kalau misalkan Aston Bu tuh banyak banget itu Brandnya ya? Iya, brandnya banyak. Cuma taunya gitu. Vape sama Iya, Aston Bu. aja ya. Saya baru searching, baru lihat Ada ternyata 10 Bu Zita brand. ini ngurusin banyak Banget ya. banyak banget gitu loh. Jadi kayak wah gitu, ternyata nggak cuma 1-2 hotel, tapi juga Iya. ada 10 hotel ya Bu ya. 10 brand. 10 brand. 10 brand. Ada almost 150 hotel. Totalnya dia 150 hotel kita. Nih ya guys, teman-teman Bu Zita nih orang yang selalu jalan-jalan nih kalau misalkan kerja nih nggak kayak kerja gitu loh Bu. Nggak pernah ada di kantor. Selalu keliling ya Bu Iya, ya. selalu keliling, benar-benar. Luar biasa. Nah Bu, ngomongin soal pekerjaan nih, nah kira-kira posisi perempuan ini seperti apa sih Bu, powernya di lingkup organisasi, khususnya profesionalitas kerja gitu. Kan kita kan udah cukup lama nih Bu menggeluti dunia perhotelan ini, dan mungkin bisa sharing juga ke teman-teman di sini seperti apa sih Bu tantangan dan mungkin challenging yang kita hadapi ketika menghandle itu semua, itu bagaimana? Tantangannya nomor 1 adalah sebagai perempuan, apalagi di dunia perhotelan, ketemunya di hotel. Nggak jauh-jauh kan, biasanya mohon maaf nih saya ngomong apa adanya gitu loh. Tapi saya pernah saya pernah janji sama diri saya dan ke mama saya pada saat itu, mama ridhoi ikhlasin saya untuk bekerja di hotel, dan saya janji nggak akan macam-macam. Itu dulu deh, kasarnya Niat ya, Bu? niat itu, Niat ya dulu. itu. Jikalau saya mendapat harta atau materi yang saya dapatkan tidak dalam jalur yang halal gitu ya, tidak baik, nggak akan berkah selamanya. Itu janji Niat saya. ya, Bu. Pertama harus tuh diluruskan betul, dulu. karena namanya seorang ibu yang mana sudah ditinggal suaminya, dan kita cuma bertiga perempuan semua, ada rasa ketakutan. Ibarat kata worry-nya sangat tinggi banget, sehingga pada saat itu saya berpikir adalah saya harus meyakinkan diri saya dan ibu saya terutama bahwasanya I'm okay gitu loh, saya nggak akan ada masalah yang berarti, dan saya akan janji itu kayak gitu, dan itu yang saya jalankan sampai sekarang. Jadi kalaupun kemana-mana mama saya udah sangat percaya, iya. dia nggak akan macam-macam. Saya juga orangnya bukan yang aneh-aneh, karena kalau Iya, kerja iya. ya saya kerja, kalau main ya saya main kayak gitu kan ya. Kalau ibarat kata saya harus belajar ya saya akan belajar lagi, dan itu semua ada waktu-waktunya. Lalu kalau kita ngomong adalah perempuan sekarang menjadi seseorang di lingkup organisasi, semua berawal dari pandangan sebelah mata. Iya Bu.
Saya tuh kalau Apalagi namanya di Indonesia itu banget, iya, saya tuh namanya diremehkan, dipandang sebelah mata, dijulitin, dikatain, nggak disenengin, itu terjadi Gila, sampai sekarang pun terjadi sampai sekarang pun terjadi. Yes, semakin tinggi positioning kamu pasti semakin kencang anginnya kan. Dan saya di situ, tapi saya selalu berpikiran adalah saya punya Allah, saya punya Tuhan yang istilahnya dia yang akan menjaga saya. Pada saat saya mempunyai niat baik, Allah pasti akan kasih jalan, yang mana alhamdulillah saya punya owner yang lebih dari 200 owner di seluruh Indonesia maupun mungkin ada di Southeast Asia yang sama sekali satu nggak pernah kurang ajar sama saya, dan mereka sangat menghormati dan menghargai bapak dan ibu-ibu. Dari aset terbesar. Dan mereka pun udah bilang kayak gini, saya inget ya Pak, salah satunya Pak Hermawan Kartajaya, karena saya pernah ikut kelasnya beliau gitu kan, dia bilang kamu tuh aset. Nah, kalau bos kamu kehilangan kamu, seharusnya dia bisa kecewa atau nangis atau gimana kayak gitu ya. Saya bilang aduh Pak, saya ini bukan siapa-siapa gitu loh, tapi keinginan saya mau belajar itu ada kayak gitu. Sehingga pada saat itu pun saya menjadi satu yang pede ya, percaya diri ya Mbak terhadap itu. Ya udah, saya buktiin aja, saya jalanin. Nah, sekarang saya buktikan semuanya kepada orang-orang yang katakan kitanya kurang baik sama saya, tetapi alhamdulillah sekali saya punya atasan yang sangat baik dan percaya terhadap kualitas diri saya. Saya punya owner yang sangat bisa diajak kerjasama ya banget gitu kan ya, yang punya etika, adab, they have money, big money gitu kan, dia investor pasti gitu kan. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah tidak baikin sama mereka, dan mereka nganggap saya tuh sekalian sebagai anak, keponakan, temen gitu kan, cerita apa aja, sampai Bu Zita kesini lagi dong bawa mamanya apa segala macam, sampai jadi kayak keluarga kayak gitu loh. Itu makanya saya bilang perempuan itu keunggulannya satu hal dibanding laki-laki, personal touch. Oh, oke. Ini pada saat saya bertemu dengan owner itu kan karakternya macam-macam. Iya, bapak, ibu, anak, ya kan, terus core business-nya juga macam-macam. Sehingga di situ saya melihat adalah apa sih yang dimauin sama owner saya itu. Satu, kedua adalah karakter diri mereka. Mereka itu tipenya seperti apa, yang gimana, ribet atau enggak, itu kan wajar aja karena mereka menginvestasikan dananya besar. Iya, pasti pengen tahu terus ya detail apa enggak, terus juga kalau core business mereka berbeda dengan core business kita yang properti, which is mereka akan sangat belajar, dan Zita saya itu nggak ngerti kayak gitu loh. Jadi ada juga yang bapak-bapak yang sudah berumur yang mature, Zita bantu saya memahami satu persatu, itu saya tulis satu persatu. Iya, dan maintenance mereka itu saya maintain owner-owner saya itu benar-benar sesuai dengan touch-nya masing-masing. Jadi bapak ini harus begini, bapak itu harus begitu, ibu ini harus begini, yang anaknya harus begini segala macam. Dan banyak banget orang tua tuh yang nitipin anaknya ke saya karena percaya ya, karena mau kayak gini. nyaman. Gimana caranya anak saya bisa kayak kamu? Nah, itu dia. Ini saya juga belajar nih sebenarnya buat ini. Jadi orang sampai pengen belajar dari Bu Zita, pengen menitipkan anaknya kayak gitu. Biar deh mau jadi apa aja, yang penting dia bisa belajar mengenai ini bisnis mau saya turunin ke dia. Tapi saya belum bisa percaya 100%. Tapi saya rasa kamu bisa ngajarin anak saya. Saya bilang, Bu, saya bukan guru, saya bukan dosen, saya ini bukan siapa-siapa gitu loh. Cuma kalau emang anak ibu mau belajar ataupun mau ngobrol apapun, saya feel free dan welcoming banget hal kayak gitu. Saya seneng banget yang kayak gitu. Yang mudah-mudahan satu hal saya bisa jadi panutan yang baik, itu aja. Dan gitu. Sudah terbukti sih menurut saya Bu, karena kan Ibu Insya Allah ya. Kemarin sempat cerita juga nih guys sama saya. Jadi Bu Zita ini adalah salah satu orang yang senang atau digemari sama ibu-ibu. Iya. Kemarin kita sempat meeting ya Bu ya, dan ngobrol sedikit banyak lah terkait dengan rencana planning rencana live ini. Dan memang Bu Zita sempat cerita kalau misalkan Bu Zita adalah favoritnya ibu-ibu nih. Iya.
Kok bisa sih, Bu? ibu-ibu Biasanya kan kebanyakan kalau cewek tuh sentimen sama cewek gitu. Iya. Enggak gitu. Jadi kita buktikan kalau personal touch-nya itu berhasil. betul. Nah, ibu-ibu ini kan banyak banget ya. Kategori ibu-ibu ini ada istilahnya ibu-ibunya teman, ibu-ibunya ibu-ibu owner gitu kan. Iya. Terus ibu-ibunya teman mama-mama saya Betul, gitu. betul. Terus ibu-ibunya mohon maaf nih mantan pacar saya mungkin gitu kan ya, atau nggak jadi atau gimana gitu ya kan ya. Ya itu namanya hidup ya Iya, kan. iya, Jadi betul. kenapa satu hal saya percaya ibu itu orang yang setelah Tuhan tuh ibu sebetulnya. Tangan keduanya Tuhan tuh ibu. Jadi kalau itu saya bisa maksudnya adalah kayak saya atur dan mainkan secara baik, itu kemana-mananya akan jadi lebih mudah. Saya pikir Kalau kayak kuncinya gitu. udah dapet, Kuncinya kayak gitu. Dan kebanyakan owner-owner saya itu menteri keuangannya tuh ibu. Jadi yang akan ngeluarin uangnya tuh pasti Zita, Pak pembayaran gitu kan, minta sama ibu Zita kayak gitu. maju. Jadi ya saya harus punya pendekatan terhadap ibu-ibunya. Dan terkadang sometimes mungkin laki tidak mengerti apa mau perempuan, Iya. tapi perempuan bagaimana kodratnya harus mengerti mau laki. Nah. Tanpa dia harus berbicara dan segala macam, sehingga pada saat saya punya personal touch masing-masing terhadap owner saya, oh yang ini gampang nih gitu kan, oh yang ini harus melewati ibu dulu gitu kan ya. Jadi ya itu yang saya deketin kayak gitu loh. Dan kenapa jadi idolanya ibu-ibu, karena saya mengerti bagaimana mempunyai hubungan baik atau memaintain hubungan baik dengan ibu-ibu supaya mereka tidak tersinggung, tidak sakit hati, mereka bisa nerima dengan oh begini loh maksudnya. Karena kan eranya berbeda ya, Mbak Linda sangat ya. berbeda, Bu. Sekarang Era apalagi digital. dulu, era dulu, era di tengah-tengah betul. Sekarang milenial, kalau saya bilang saya di tengah-tengah. Jadi ya ini ada positioning ibu, positioning anak gitu kan. Saya di tengah-tengah ini ya saya belajar banyak hal. Sehingga ya saya bilang yang harus kamu touch adalah ibu. Iya, apapun itu sebetulnya ibu, karena sekarang pun banyak banget owner-owner saya tuh yang suami istri ataupun keluarga ataupun partneran itu bawa istri-istri mereka. Yang dan decision makernya adalah Iya, ibu itu tadi. salah satunya ibu. Kalau sekarang ya kebanyakan Iya, setelah iya. saya analisa dulu masih banyak bapak-bapak gitu kan ya dengan partnernya. Malah sekarang mereka berpikir adalah dulu kalau nggak mau ribet deh Zita, kalau udah urusan pajak, urusan ini, urusan itu. Jadi Sama ya istri saya itu. itu. Iya, jadi ya emang saya harus deketin ibu, jadi udah terlatih tuh. Jadi kuncinya adalah personal touch ya, teman-teman. Kalau misalkan ada klien atau ada kerabat di luar sana yang memang mau istilahnya mengembangkan koneksinya ya Bu ya, Betul. berarti kuncinya adalah personal touch, direct ke mereka langsung. Betul. Mau itu laki-laki atau perempuan itu harus dimaintain sama ya Bu ya. Betul. Tinggal bagaimana kita untuk istilahnya tuh touch ke mereka aja. Benar. Oke, Bu Zita ini kan Bu Zita salah satu orang yang punya privilege nih Bu, istilahnya tuh di lingkungan kerjanya Bu Zita sekarang. Gimana sih Bu rasanya dekat dengan owner gitu? Deket owner, deket sama bos, Iya, deket sama BOD. Iya, Happy lah. happy Bu. Happy Pasti sih. banget. Saya ngeliat Bu Zita nih orangnya tuh happy aja gitu. Jalan-jalan, survei-survei, seneng-seneng makan-makan. Bener, makan-makan duduk jalan-jalan ya, Dan ngobrol-ngobrol, digaji gitu kan ya, diberikan benefit yang lebih kayak gitu. Sebetulnya gini, enak, tapi orang cuma tahu depannya aja. Iya, saya juga pasti mikir sih Bu, kayak pasti Bu Zita punya lah tanggung jawab besar yang harus diembannya. Iya, Dan nggak mungkin di-share ya Bu ke iya teman-teman yang betul. ada di Jadi sini. kalau di share panjang Mbak, nggak bisa live 1 jam. Jadi kalau orang tahu hanya depannya, oh Zita begini, oh Zita begitu, dia nggak tahu di belakangnya saya kayak apa kan, Iya. gitu di background belakangnya. Jadi sebetulnya kalau sekarang saya sih bersyukur aja ya bahwasanya saya punya tim yang baik. Semua perempuan yang mana itu girl power, jadi saya, Anggun dan juga Nadia itu kita bertiga itu membuktikan gitu. Saya tiga wanita ini di bisnis development sebetulnya ada 5 kayak gitu loh. Tetapi untuk yang tim saya sendiri itu 3 kayak gitu. Dan saya selalu bilang ke mereka bahwasanya kita ini perempuan, kita mampu, kita tunjukin kita paling bisa dibanding yang lain kayak gitu kan ya, sehingga ya itu yang semangat itu yang saya tularkan juga ke mereka. Dan juga apalagi ya rata-rata owner-owner enak banget untuk bisa diajak kerja sama
Jadi saya memposisikan diri saya sebagai anaknya mereka, yang istilahnya gini loh Pak, Bapak tuh mau keluarin uang banyak, kalau nggak worth it tuh ya jangan, kalau mau tuh betul. Jadi kita ngikutin, jadi saya tuh merasakan kalau saya, ini bapak saya, dia harus ngeluarin duit banyak banget, big banget, tapi ternyata nggak cocok nih dengan marketnya atau apa, saya akan bilang tidak. Bukan karena masalah idealis, itu kembali lagi, bisnis terlampau idealis nggak akan jalan. Tetapi ini harus diimbangi gitu loh. Ada idealisme boleh, tapi harus juga diimbangi dengan mindset juga, terus perhitungan tajam juga, sehingga ini bisa berjalan. Semua kita yang ngatur ini. Iya, aku bantu owner-ownerku juga. Terus juga ya enaknya kenal deket sama owner-owner, privilege-nya, rezeki itu dari mana-mana aja. Jadi nggak cuma sekedar money. It's not about money talks, rezeki itu. Punya owner yang baik, punya sahabat yang baik, gitu kan, punya bos yang baik, rekan kerja yang baik, lingkungan yang baik, itu rezeki buat saya. Karena satu hal yang mama saya pernah bilang, batin kamu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Batin kamu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dihitung dengan materi. Jadi kalaupun saya dapat privilege, itulah rezeki saya. Dalam bentuk makanan kah, kenalan kah, atau misalnya gratis menginap kah, atau bagaimana, itu rezeki saya. Atau saya yang bukan siapa-siapa, tapi ke kota itu saya dilulukan. Dalam arti kata, saya disiapin semuanya lah, kasarnya udah kayak karpet merahnya lah, tuh semua. Di situ saya bersyukur. Di situ saya berpikir adalah itulah rezeki saya. Bentuk rezeki banyak ya Bu ya. Iya. Dan Bu Zita sudah menerapkan itu di keseharian. Iya. Karena kebanyakan orang menilai rezeki itu hanya sekedar money talks, nominal. Iya. Bener Bu. Gaji gue nggak worth it segitu, tapi lo nggak bersyukur. Nah iya bener. Rezeki lo bisa makan, bisa punya bos yang baik, yang mungkin, ini, atau punya teman yang baik. Lo nggak lihat itu, lo cuma ngelihat duit. Nominal aja. So kalau lo lihat cuma, mohon maaf nih ya, seseorang yang kerjanya nggak lebih dari 1 tahun atau 2 tahun, jadi dia loncat-loncat, apa yang dia cari sekarang? Iya. Nggak ada dia. Emang kita sebagai seseorang manusia wajar nggak pernah puas, itu wajar. Iya. Cuma ada namanya titik dasar, titik paling tinggi. Kita main di above ini aja, tengah-tengah ini aja lah, maksud saya range ini aja gitu. Bahwasanya kita sebagai manusia ada yang ada prosesnya, ada levelnya. Berproses tuh penting ya Bu. Iya, kayak gitu. Nah, kebanyakan yang sekarang ini kebanyakan apa yang money talks nggak ada habisnya. Iya Bu, bener. Kalau saya ngelihat milenial sekarang nih Bu, itu memang kerjanya tuh jangka waktunya memang cenderung pendek juga gitu. Terus kadang-kadang, gajinya segitu doang. Saya kadang-kadang berpikir, kok Anda nggak bersyukur, dikasih nafas aja harusnya Anda bersyukur gitu, hari itu Anda bangun ya kan, dikasih lagi duit, ibarat kata ada nominal yang istilahnya Anda harus syukuri, ya bersyukur, sehingga ya struggle-nya beda, pastinya beda gitu. Bu Zita, ini kan keren banget nih penjelasannya, jadi istilahnya tuh saya juga banyak dapat ilmu di ketika ngobrol sama Bu Zita. Kita boleh sambil ngopi kan? Boleh Bu, silahkan. Ini kita lagi di coffee shop ya guys, jadi sambil santai-santai ngobrol sama Bu Zita. Bu, saya ingin nanya lebih dalam sih terkait dengan gimana Bu Zita caranya untuk melatih fokus dan juga pada saat istilahnya tuh menemukan masalah di lapangan gitu. Kan Bu Zita pasti survei kan, pasti kan banyak sekali problem yang Ibu hadapi dan juga temukan gitu. Nah, Bu Zita caranya gimana untuk melatih pola pikir sehingga dapat tetap menjadi solutif gitu loh Bu, ke ownernya, ke sisi ownernya gitu loh Bu. This is about problem solving lah ya. Problem solving. Penasaran nih. Sehari-hari sebetulnya problemnya juga udah ada sebetulnya kayak gitu. Cuma perbedaannya kalau di segi bisnis, di perhotelan, bagaimana menyatukan apa kemauan owner, kemauan pasar, dan kemampuan operator terhadap itu semua, sehingga itu semua berkolaborasi menjadi hasil yang baik kayak gitu kan ya. Nah, bagaimana cara problem solving, ya emang harus terjun di lapangan dan juga mengasah intelektualitas diri. Jadi ya ibarat kata apa ya, kalau saya selalu kalau punya masalah saya beberin dulu ke masalahnya, ini masalahnya apa sih kayak gitu kan ya, dijabarin dulu satu-satu. Kadang saya bikin di kertas itu, ininya ada catatannya, poin ini,
fokusnya ini segala macam, saya harusnya gimana segala macam kayak gitu. Itu sih yang awal yang Harus saya dilakukan stepping stone. kayak gitu. Nanti step-stepnya baru saya yang ini harus saya selesaikan dulu, baru ke sini Dicari dulu yang urgent yang mana, yes, baru nanti betul, yang priority yang mana, sehingga proses itu bisa saya jalankan. Nah, pada saat itu otomatis otak kita disuruh bekerja nih, Iya, Bu. suruh milih. Nah, Hidup itu itu milih. kasarnya. Hidup tuh milih gitu loh. Iya, Nggak iya, ada tuh iya. hidup yang nggak milih. Hidup itu pasti milih. Jadi pada saat saya ngebeberin, oh yang ini dulu nih. Ini nih yang paling nomor satu yang harus gue beresin, kasarnya kayak gitu. Iya. Nah dari situ baru saya akan ambil tarik benang lurusnya. Oke, dari sini ke sini, dari sini segala macam. Jadi kalau ditanya semua masalah tuh ada jalannya, pasti ada jalannya. Tapi mau nggak cara menyelesaikannya, kayak gitu kan? Ya kayak gitu loh Mbak Linda. Karena setiap hari pun kita punya ada masalah Pasti, kan. pasti. Karena sampai nanti kita ke kubur tuh ujian kita masih ada Pasti. sebagai manusia. Iya, Di iya. pekerjaan juga kayak gitu. Kalau mau selesai ya mendingan udah nggak ada sama sekali sekalian ya kan kayak gitu. Dan tapi itu yang men-challenge diri kita, membuktikan bahwasanya kita menjadi salah satu seseorang yang punya solusi. Iya. Ya kan terhadap Dari suatu masalah problem itu kita solving. bertumbuh ya, Bu. Betul. Dan di perhotelan itu sendiri, di bisnis perhotelan itu harus multitasking Mbak Linda. Nggak bisa tuh yang cuma gitu-gitu senyum-senyum pagi pas sampai itu tuh biasa kayak Benar, gitu kan benar. ya. Tapi ininya harus dijalani. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu, saya nanya. Saya bukan Jangan orang diem yang aja, Bu. iya Pasti. yang saya baik pak enggak. Kalau saya nggak setuju saya bilang no. Saya bilang saya nggak setuju. I'm disagree. Iya, saya punya reason gini karena di lapangan begini. Orang Indonesia tuh begini loh. Kalau bisnis harus begini kayak gitu. So, itu yang saya omongin ke atasan saya, ataupun juga misalnya kadang-kadang owner kan suka kenapa sih harus kayak gitu sih kan Iya, gitu iya. loh. Ini loh alasannya. Tetapi yang make sense kayak gitu. Itu sih. Jadi banyak cara kok Banyak cara yang menyelesaikan masalah itu, semua itu ada caranya kayak gitu. Bu Zita ini kan, saya kalau misalkan nanya Bu Zita terkait dengan motivasi terbesar Bu Zita tuh sebenarnya apa sih? Aduh, motivasi terbesar. Kayak saya tuh kalau ngeliat Bu Zita tuh orangnya tuh strike, positif banget orangnya, dan memang apa ya Bu ya, keren aja gitu loh saya melihatnya tuh. Kamu lihatnya udah aku sekarang kali ini. Iya mungkin ya. Dulu mah masih meraba-raba juga Iya kayak pasti Bu gitu Zita kan ya. bertemu juga ya Bu ya, dari Berproses juga ya. berproses juga gitu. Nah mungkin kalau misalkan saya ngeliat anak-anak sekarang nih Bu, anak-anak muda maksudnya juga yang usia saya juga termasuk nih Bu. Kadang tuh suka kesel gitu Bu sama proses-proses yang harus saya lewatin gitu loh Bu. Itu harus dilewatin ya. Tapi harus dilewatin, dari situ kan kita juga bisa mengerti ya Bu. Iya. Karena saya penasaran sebenarnya gimana sih sebenarnya Bu Zita nih menerapkan motivasi di dalam dirinya, sehingga motivasi itu tuh ketika Bu Zita down itu bisa diterapkan, dan Bu Zita tuh bisa terus apa ya, maju aja gitu Bu, tanpa berpikir panjang gitu loh. Saya punya satu itu tadi mindset positif. Kedua easy going. Easy going dalam arti kata semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita cari solusinya, bukan nyalain siapa yang salah, siapa yang benar. Oke, kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ya kita cari solusinya untuk masalah atau problem tersebut. Lalu juga yang tadi kamu bilang misalnya Pada saat down nih Bu, down. pasti bisa pernah kan ya? Pernah, sangat pernah down dalam hal pekerjaan dan personal nih atau semuanya. Semua Bu, Oke. personal maupun milik bekerja. Saya selalu berpikiran Tuhan mengangkat derajat saya jauh lebih baik dari yang sekarang. Kalau yang masalah down ya, dalam arti kata pasti akan ada hikmah di balik itu gitu. Itu bukan sesuatu yang itu kamu apa sih klise gitu-gitu. Memang klise, cuma memang itu yang terjadi real life-nya kita kayak gitu kan ya. Di lapangan juga kayak gitu. Sehingga saya berpikir adalah ya kalau kamu nggak sehat jasmani rohani kamu dan waras kamu nggak akan bisa menyelesaikan itu semua. Sehingga saya pada saat down ya saya akan berpikir adalah satu, mindset positif dulu kayak gitu loh, positif dulu. Di situ kan saya akan mulai prosesnya mulai dari sini. Kalau positifnya udah dapet, kamu akan udah enak lah kayak gitu loh. Tapi kalau kamu berpikiran negatif, ya hasilnya juga akan negatif kan Mbak.
kayak Bener gitu. sih, setuju sih Bu. Kayak gitu. Jadi istilahnya tuh harus kuat dulu ya fondasi positifnya, Iya. sehingga nanti akan berdampak ke apa ya istilahnya tuh decision yang akan kita keluarkan untuk menyikapi masalah-masalah itu. Betul. Karena harus pakai pikiran jernih. Iya. Kalau ngambil keputusan harus pakai pikiran jernih, nggak cuma dari logika, main logika dan perasaan, cuma juga harus waras pikirannya nih. Kalau pikirannya nggak waras juga bingungnya susah kan, kayak gitu. Itu sih. Luar biasa. Bu Zita, ini kan bisnis perhotelan. Kita ngomongin sedikit ya Bu terkait dengan bisnis perhotelan nih. Bisnis perhotelan ini kan salah satu bisnis yang cukup terdampak Bu, di era pandemi ini gitu. Iya. Saya tahu kemarin saya sempat baca artikel Bu, ada sekitar 78% itu mengalami penurunan yang sangat signifikan Sangat. gitu di era pandemi ini. Nah, Bu Zita kan pasti jadi seorang VP di satu perusahaan atau organisasi gitu di posisi yang tinggi, pasti juga ada pressure dan juga challenge ketika di lapangan gitu kan Bu. Nah itu gimana Bu? Dan apa yang Bu Zita temukan di lapangan dan gimana Bu Zita caranya menghandle itu sehingga bisnisnya bisa tetap jalan sampai sekarang Bu gitu. Mungkin bisa diceritakan dari awal mula mungkin signifikansi penurunannya Bu gitu. Dari pandemi ya? Iya gitu, dari sebelum pandemi mungkin sampai sekarang gitu. Terus gimana Bu Zita menghandle itu semua gitu. Silakan Bu. 2020 Kayaknya harus skip banget ya Bu ya. 2020 tuh saya nggak bisa hitam ngomong. banget. Wah, speechless saya sama 2020 sebetulnya. Kalau saya ngomong 2020 is wow. Iya Bu. Tapi dalam arti kata 2020 manusia semua Iya. di challenge sama Tuhan ya, sama Allah. Dan banyak bisnis yang tutup ya Bu, Sangat ya. dan tutup down dan segala Iya, macam. iya. Challengingnya is like Tuhan tuh ngasih tsunami tiba-tiba ya, kayak kasih drar gitu kan ya, kayak aduh saya juga bingung gitu awalnya gitu kan, ini apa gitu, apa maksudnya kayak gitu. Tapi ternyata begini, saya selalu berpikiran yang istilahnya ini hanya cobaan kecilnya manusia untuk manusia sadar balik ke kodratnya. Itu sentilan sebetulnya. Lalu tegurannya Tuhan nih buat kita semua. Kedua adalah kalau kita mengenai bisnis terutama di perhotelan, saya mungkin dari sisi saya pribadi, saya disuruh istirahat nih. Dari Kayak gitu kemarin kan, yang udah kerja nggak pernah Bu. selama mungkin 10 tahun terakhir atau 9,5 tahun terakhir ini saya tuh pergi sana pergi sini nggak mikirin kesehatan dan segala macem. Dan Kayak sampai gitu kan. pernah meeting di rumah sakit. di rumah sakit. Iya, sambil Kemarin saya juga nama. baru tahu. Iya. Jadi saya pernah kayak gitu, saya tepar, saya masuk rumah sakit dan ada owner yang mau datang dan owner itu cuma transit dan dia harus keluar negeri. Dia bilang bisa nggak? Untung dulu nggak corona, jadi dia boleh ke rumah sakit kayak gitu kan sampai segitunya. Dalam posisi sakit ya, Bu, Begitu. masih Jadi memang orang mungkin disuruh balik deh ke Tuhannya masing-masing untuk ibarat kata kembali ke kodratnya itu dulu. Jadi lalu yang kedua kalau mengenai bisnis perhotelan saya melihat adalah gini, ini masa yang emang pelajaran buat para hotelier, baik buat operator, bagi yang bekerja di hotel maupun jadi owner dan semua lini kayak gitu kan, bahwasanya kalau orang lihat hotel tuh semuanya kayak happy ya, senang. Semua hotel tuh pasti senang happy karena ambience-nya berbeda. Tetapi bahwasanya di situ kita juga punya struggle nih. Kita dicoba dalam keadaan seperti ini. Lo mampu nggak? Iya. Lo tough nggak? Lo berusaha mempertahankan nggak posisi lo itu gitu loh. Dan di situ saya berapa bulan ya? Kalau nggak salah saya dari 7 bulan dari sini ya sekarang ya, pandemi 7. Tapi saya nggak masuk itu dari bulan Maret sampai saya baru masuk lagi ke kantor 1 Juni. Saya kan saya nggak tahan. Jadi saya coba udah gatel. Tapi saya selama pandemi saya bisa ngebuktiin saya tetap signing kontrak baru. Untuk project baru? Untuk project baru. Karena saya kan urusan project baru Iya. dan repeat order dari owner-owner saya. Jadi dari bulan Maret, April, Mei saya libur lebaran ya kan. Juni itu semua project baru sampai saat ini pun project baru. Jadi kembali lagi kata Allah kan, bersyukurlah kamu akan saya lebihkan rezekimu, ya kan, usahakanlah yang terbaik gitu kan. Manusia bekerja sebaik-baiknya, berusaha sebaik-baiknya, Allah kasih kok rezeki. Iya. Kan gitu ya kan. Dan semua orang pasti nanya, Zita gimana rasanya corona? Aduh saya udah kadang-kadang nggak pikir lagi gimana. Saya udah coba bilang, saya la haula wala quwata illa billah. Bismillah ya Bu. Bismillahnya saya begini, saya dikasih sehat,
Tuhan kasih saya opportunity menjadi dan men-challenge diri saya menjadi seorang VP perempuan, yang mana jikalau saya nggak keluar, kasarnya nggak ada yang makan nih, gitu loh. Maksudnya saya kalau nggak saya keluar cari uang, semua nih Bu yang semua iya maksudnya ya itu kan, karena kan ini. operator hotel itu makannya kan dapat fee-nya kan dari manajemen fee kan, yang di manage. Jadi sekarang pakai down nih lah. Kalau saya nggak ngedobrak dari sisi lain, bagaimana pendapatan buat di kantor, bagaimana gaji karyawan, bagaimana kita nih sebagai tulang punggung keluarga juga kasih makan yang di rumah, kan gitu. Dan saya selalu berpikir positif. Saya bilang sama tim saya gitu loh ya, sama teman-teman saya di kantor, udah kita pikir positif. Kalau kita udah agak-agak sedikit agak waras di rumah, udah kita datang ke kantor seminggu sekali kayak gitu loh. Sehingga pada saat pandemi ini saya ngebuktiin saya mampu. Dan saya adalah mungkin orang kayak speechless sama orang, mohon maaf, mungkin di PHK atau dihabiskan kontraknya gitu loh. Maksudnya tidak dilanjutkan lagi kontraknya, tapi saya diangkat, justru naik jabatan harusnya pertanggal 1 April, tetapi ditahan. Iya, karena sebenarnya operasional saya tuh Maret ke April, harusnya jabatan baru saya tuh di April, tapi karena kondisi, sehingga Bapak waktu itu ngomong adalah, Zita mohon maaf ya kalau saya harus mundurin, dan itu per 1 Juni saya diangkat sebagai vice presiden gitu kan ya. Ya udah, saya terdiam kayak aduh ini challenge apa lagi gitu. Tapi saya menganggap ini opportunity dan kesempatan saya bisa buktikan, dan saya men-challenge diri saya. Oke, Allah udah kasih rezeki, itu dulu bersyukur, jalan gitu kan ya. Bos saya udah percaya sama saya, terus apa yang harus saya hiraukan kayak gitu. Jadi saya jalankan aja gitu loh. Saya dobrak lah semua pintu gitu loh. Saya dobrak semua pintu. Yang saya pikirkan adalah saya harus cari makan buat orang rumah saya, buat di rumah, dan saya harus bantu teman-teman saya yang juga di bawah saya, ataupun pokoknya rekan kerja kita semua gitu ya, mau selevel mau di atas level kita whatever, itu adalah bagaimana gaji mereka bisa tetap terbayarkan. Itu aja, karena mereka juga harus memberikan makan buat orang-orang mereka, nafkah buat orang mereka, untuk keluarga mereka harus cicil rumah mereka, kasih sekolah anak mereka dan segala macam. Benar-benar. Dan itu wah ini guys luar biasa nih. Jadi ya itu aja saya jalanin jadi semuanya. Jadi mikirnya tuh udah makro banget ya Bu. Kita makro. Mikirin dirinya sendiri gitu, tapi juga mikirin orang-orang yang di sekitarnya. Betul. Gitu. Luar biasa. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya silahkan ya gitu. Melanjutkan pembicaraan kita Bu. Kalau misalkan saya mau nanya nih sama Bu Zita terkait dengan goal terbesar punya Bu Zita selama ini, kira-kira ada nggak sih Bu goal yang Bu Zita tuh belum bisa capai gitu di posisi yang sekarang? Bu Zita sadar nggak sih Bu Zita masih muda loh. Tapi udah ada di posisi yang tinggi. I'm getting old, Mbak. Tapi belum lah Bu, saya rasa tuh 33 ya. Saya juga nggak pernah berpikiran kan jadi seseorang yang 33 tahun di positioning yang kata orang notabene adalah seorang POD gitu. Saya nggak pernah berpikiran yang kok bisa juga, saya juga bingung juga. Ya salah satunya itu doa dari ibu saya. Saya tahu apapun yang saya lakukan, kalau ibu saya nggak ridho, nggak ikhlas, saya nggak akan bisa jadi begini. Jadi sebetulnya orang yang ada di balik layar adalah ibu saya. Dan juga orang kedua yang selalu saya bicarakan adalah atasan saya. Jadi pasti di setiap orang itu punya orang yang terpenting dalam hidupnya. Betul, kan ya, baik personal maupun pekerjaan gitu. Kalau saya personality ibu saya, pekerjaan saya yaitu ke atasan saya Pak John Ford gitu loh. Dan Pak John Ford itu presiden CEO ya? Presiden CEO Archipelago Internasional gitu kan. Dan Bapak tuh orang yang sangat dia tuh percaya ya sama saya bisa, dan saya selalu bilang sama Bapak, you don't have to worry, just lo terima beres dari gue. Sama halnya saya ngomong gitu sama Mama, nggak usah khawatir, aku yang beresin, ya doain aku baik, lancar semuanya kayak gitu kan. Dan itu saya akan buktikan kayak gitu. Jadi Mama saya selalu percaya gitu. Begitu juga Bapak. Ini dua orang ini adalah orang yang sangat membantu saya menjadikan saya seperti ini. Priority ya. Priority itu adalah kunci dari keberhasilan. Betul. Ya. Kuncinya itu dulu. Jadi harus bisa memposisikan apakah ini penting untuk istilahnya diprioritaskan atau worth it apa enggak kayak gitu. Luar biasa Bu. Kalau goals yang lain saya rasa
aduh kalau udah setelah ini ya pengennya jadi CEO, tapi kan perusahaan orang ya, bukan perusahaan saya kan, kayak gitu. Jadi agak-agak sulit juga gitu kan ya. Tapi saya juga nggak tahu namanya rezeki. Tapi saya kalau masalah pekerjaan saya tuh pengen banget punya hotel jadinya. Oh gitu, karena udah cukup lama bekerja. Iya, jadi nggak terinspirasi Bu ya. Sebetulnya awalnya nggak, saya cuma pengen perempuan seperti saya. Berapa sih usia perempuan produktif? Maybe 45 tahun, 45 ya kan. Kalaupun udah 55 mungkin udah rasa dia capek. Iya. Dan kayak istilah udah deh gue udah keluarga aja gitu loh. Tapi saya berpikiran pada saat saya pensiun saya dapat passive income apa? Saya harus punya apa sehingga saya tidak merasa, dalam arti kata mohon maaf, menyusahkan orang lain atau kesusahan dalam segi ekonomi, materi dan segala macam. Dan saya rasa ya itu kembali lagi, saya tidak mau bergantung. Mohon maaf nih, kasarnya cuma buat beli lipstik aja saya minta sama nanti suami saya kayak gitu kan, sama laki-laki. Jadi saya rasa hal-hal yang kayak gitu nggak perlu lah. Atau anak saya pengen beli mainan nanti yang istilahnya aku mau itu tapi saya nggak bisa beli gitu kan, kasihan dia gitu, sedih kan sebagai orang. Jadi saya belajar bahwasanya yaitu ketergantungan sama orang tidak membuktikan bahwasanya orang itu bisa punya ketergantungan tuh akhirnya sebetulnya orang itu nggak mampu, insecure. Saya nggak mau jadi orang yang insecure. Saya harus percaya diri ya, saya harus percaya diri karena saya rasa mohon maaf nih, kalau kita perempuan nih punya pasangan ada dua kan yang ngambil. Kalau nggak Tuhan yang ngambil, orang lain yang ngambil kan kayak gitu kan. Tapi dalam arti kita ya kita namanya kehidupan apapun ujiannya kita harus siap itu gitu. Sehingga sebetulnya kalau zaman sekarang nyalain orang tuh salah, harusnya jadi nyalain diri dia sendiri dulu. Kenapa kamu nggak kuat? Maksudnya kenapa kamu nggak bisa nerima posisinya dan kamu berpikir untuk bahwasanya ada anakmu, ada keluargamu dan segala macam yang berpikiran waras. Bukannya kita nyerah begitu aja, enggak ya kayak gitu. Tetap kita ada cara berproses untuk mempertahankan segala sesuatu. Tetapi kembali lagi maksud saya adalah kamu sudah harus siap dengan segala macam ujian yang harus kamu lewati, yang mana kamu harus tetap menjaga itu semua dari hal-hal yang nggak baik buat yang di belakang kamu nih, anak kamu, ibu kamu, bapakmu atau siapapun. Iya, kayak gitu. Itu namanya tough, Bu. Nah, makanya kita kan harus fokus goalnya apa. Kalau ditanya kalau dari segi ini saya pengen jadi owner hotel. Kalau dari kita ngomong bisnis ya, kalau kita saya pengen punya hotel satu aja, punya Five Hotel. Saya sih nggak mulu-mulu punya hotel bintang 4, bintang 5, enggak. Yang penting saya punya mainan. Saya punya mainan, saya punya pendapatan saya sendiri kayak gitu kan. Jadi itu sih yang itu. Tapi kalau itu goal pekerjaan ya. Jalan jangka panjang ya. Jalan jangka panjang. Amin. Amin. Semoga Bu ada rezeki dan nanti kalau misalkan ada jalan semoga bisa dilaksanakan untuk mimpi besarnya gitu. Kemudian terkait dengan kegagalan Ibu, Bu Zita pernah mengalami kegagalan apa Bu? Waduh, di dalam hidupnya. Mungkin saya langsung begini rambutnya. Narik nafas. Sebenarnya saya udah tahu guys. Tapi pengen nanya aja Bu gitu. Sebenarnya Bu Zita tuh pernah nggak sih mengalami kegagalan yang mungkin bisa bikin Bu Zita tuh down banget dan mungkin itu bisa diambil pelajaran Bu, sehingga bisa bikin Bu Zita bukannya malah down tapi semakin kuat gitu di dalam keseharian. Silakan Bu. Aduh aku Balina paling terbikin ini pertanyaan. Kegagalan pasti ada, tapi saya akui alhamdulillah Allah meninggikan derajat saya dari pekerjaan, dari akademisi, dari pekerjaan. Tetapi ya kalau kita ngomong personal, ya itu kegagalan saya yang utama. Oke. Ibu, ini sebentar, ini kan karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Boleh. Jadi nanti akan close, jadi kita close dulu. Nanti saya share dulu di Instagram, nanti akan saya live lagi. Boleh. Biar kita ngobrolnya lebih enak Bu. Boleh. Sebentar ya teman-teman, ini saya tutup dulu. Nanti kita akan gabung lagi di episode yang kedua. Tunggu ya.